kita kemarin sepakat untuk mengambil waktu 15 menit selama seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan Kamis, ya. Nah, Ibu mengambil judul ini sebagai praktik dalam pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena pembelajaran mendalam itu bagaimana anak belajar kemudian mengaplikasikan, sampai dia mengaplikasikan, bukan sekedar belajar saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dalam seminggu itu 2 kali menugaskan anak membaca 15 menit. Nah, apakah nanti dalam kegiatan itu anak membaca saja? Pernahkah tergambar oleh kita bagaimana proses kemajuan membaca? Makanya kemarin Bu Faiza kita minta SK-nya memohon membantu membuat, nanti beberapa tim kita buat sebagai pelaksananya, itu adalah guru kelas yang masuk di hari Selasa dan Kamis. Dia yang melaksanakannya, ya. Kemudian siapa yang mengawasinya? Kita semua. Siapa yang membuat cerita? Kita semua. Nah, cuma mungkin Ibu akan menyamakan persepsi supaya program kita berjalan semestinya. Bapak Ibu, tadi saya melihat, saya sengaja sebelum berbicara mengevaluasi dulu. Nah, kita harus berhati-hati dan mengarahkan jika ada anak yang kurang paham. Kan anak kita kan berheterogen ya, bervariasi ya. Saya menarik ini tadi membacanya. Kapan? Ditanya siapakah tokoh utama dalam cerita itu? Jawabnya Teguh. Ya, memang ada seperti itu yang mengarang ceritanya. Teguh nama pendeknya ya. Pasti pengarangnya ada di antara kita kan? Nah, siapa yang ingat? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah membuat cerita, nggak ingat lagi cerita apa karena tanya sama ChatGPT. Nah, jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan si pembuat cerita pun tidak tahu cerita yang dikarangnya. Ini wajahnya ragu-ragu, jangan-jangan dia semua. Bapak Ibu ada membaca balik cerita yang Bapak Ibu serahkan ke Bu Ika? Banyak yang enggak? Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu, saya maunya yang perintah Bapak Ibu, kan? Jadi misalnya gini, ini yang menarik. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Jawabnya Teguh. Ya. Kemudian apa mimpi terbesar Teguh? Berarti namanya memang Teguh. Teguh ingin memiliki mimpi besar menjadi seorang pesepak bola profesional. Ini kan masuk akal ya. Kapan Teguh mendapat tawaran untuk bergabung dengan akademi sepak bola? Jawabnya pada suatu hari. Ya, kapan dia punya mimpi? Pada suatu hari. Apakah memang ceritanya seperti itu? Jadi artinya itu harus jelas juga, ya, harus jelas juga. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kita kan mengevaluasi. Nah, karena saya sudah memilih, saya lihat program WIKA bagus, anak-anak literasinya rendah. Kenapa kita susah-susah cari bacaan? Kasih dongeng aja. Bila perlu dongengnya bergambar lagi, ya WIKA ya. Nah, tujuannya apa? Supaya anak itu di awal-awal terlatih membaca. Karena jangankan anak-anak, kita pun malas membaca. Ya, cek kepala sekolahnya nggak dibaca, lewatin scroll aja ya. Nah, jadi itu artinya minat bacanya kurang, apalagi daya baca. Nah, jadi jika kita ingin meningkatkan literasi, kasih yang ringan-ringan dulu. Makanya ceritanya pendek. Nah, setelah kegiatan itu dilaksanakan, Ibu mau sampaikan dulu.
Jadi program itu kita beri nama Si Pena. Saya cari-cari apa ya mulai cerita Si Pena. Satu cerita penuh makna. Ya, satu cerita penuh makna. Jadi ceritanya pendek, tapi bisa meningkatkan literasi dia. Nah, kalau kita tidak evaluasi, nanti program itu menjadi program sia-sia. Ngapain kita pulang lama-lama? Kalau itu nggak ada, kita mungkin bisa pulang lebih awal 15 menit sebelum waktunya, kan gitu. Kita rela pulang karena ingin meningkatkan literasi murid. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak itu menjadi tidak sia-sia, Bapak Ibu harus melihat, mengevaluasi. Ada beberapa yang nanti dilihat. Yang pertama itu ada lembar observasi keterlibatan murid. Nanti petugas yang mensupervisikan kamu sibuk ya, siapapun dari panitia itu, bagaimana fokus membacanya? Apakah dia betul-betul memfokusnya? Ya, atau bacanya sambil main-main. Kemudian menulis refleksi, bagaimana dia ketika menulis refleksinya? Kemudian ikut diskusi, ada ikut nggak? Jangan-jangan dia main sendiri. Dan catatan sikapnya. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk terutama yang ada jam literasinya Selasa Kamis. Ya, ini yang lebih tahu. Kalau ditanya Halimah nggak ada di situ, cuman dia tahu. Oke, yang dilihat itunya ya. Kemudian saya kasih ini dulu lah. Kalau bisa cerita Bapak Ibu itu mengenai tentang ini, cerita apa? Karena saya lihat di bukunya nggak ada judulnya. Cerita Bapak Ibu ada judulnya nggak? Ada kan? Kita kan mau periksa nggak tahu cerita yang mana. Cerita kita ada 38 ya? 38. Cerita yang mana? Apa cerita punya Bu Ida? Apa punya Bu Jur? Apa punya Bu Jur? Jadi cerita apa yang kamu baca hari ini harus dia tulis. Apa judulnya? Oke? Cerita itu. Apakah nilai kepahlawanan? Apakah nilai kejujurannya? Oke? Sampai sini dah? Udah belum? Udah. Kemudian apakah kamu pernah mengalami hal yang mirip dengan cerita itu? Karena kita harap nanti dia bisa cerita dari pengalamannya. Ya. Dan yang terakhir, apa yang ingin kamu perbaiki atau kembangkan dalam dirimu setelah membaca cerita itu? Misalnya dia pemain sepak bola, hobi bola, setelah dia melihat yang pada suatu hari tadi, dia termotivasi ingin menjadi pemain bola yang profesional juga, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak diarahkan